Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading kripto lagi di aplikasi Binance ya, khususnya crypto futures. Di sini kita seperti biasa cari market kripto yang benar-benar kuat naik atau kuat turun, yang ada sinyal-sinyal kenaikan atau sinyal penurunan. Dan di sini gue udah nemu namanya MEWUSDT di ya lagi minus kayak lagi merah. Nah, tadi kan kita lihat lagi minus ya, lagi merah nih posisinya nih. Nih, minus 5%. Tapi kalau gue lihat di sini dia marketnya lagi naik. Jadi kita akan open posisi buy. Nanti gue jelasin lebih detail kenapa gue open posisi beli ya. Kenapa gue naik open posisinya. Kita leverage-nya 20. Di sini kita pakai yang 15% aja, nggak usah gede-gede. Oke. Kita open posisi buy. Itu belum. Belum. Kita lihat masih minus nih kayaknya. Belum ya. USDT, kita cek marketnya. Jadi kenapa gua open posisi buy atau beli di MEWUSDT? Yang pertama, marketnya ini meskipun kalau kita lihat begini kan penurunan nih. Tapi kalau di zoom ternyata ini kenaikan guys, tuh marketnya. Support. Ini kalau di garis trendline ini nih, garis miring nih ya, yang gua ajarin di grup nih. Ini udah menyentuh garis trendline. Nah, supportnya ini berarti udah saling menyentuh sejajar dalam artian miring ke atas, berarti naik tuh. Supportnya enggak saling menembus, resistennya ini resisten saling menembus, berarti kuatan naik dibandingkan penurunan. Dari situ kita udah bisa lihat. Nah, oke. Lalu kita lihat lagi di sini muncul sinyal kenaikan, yaitu support sempurna. Candle merah bertemu candle hijau. Candle merah sumbu lebih panjang di bawah, sedangkan candle hijau sumbu lebih panjang di atas. Informasi searah naik ke atas ya. Searah ke atas sinyal kenaikan, lalu muncul candle hijau lagi yang kuat ke atas, muncul candle merah. Fix ini bakalan ke atas karena candle merah ini hanya untuk nafas atau istirahat melanjutkan ke atas. Meskipun MA-nya ini di atas, tapi gue yakin dia bakalan balik di bawah ya. Nah, jadi lihat MA-nya ini. Nah, MA itu cuma pendukung aja guys ya, nggak terlalu diutamain, tapi utamainlah teknikal atau candlestick-nya. Kita lihat di 4 jamnya, tapi kita lihat dulu apakah ada profit belum ya. Minus. Oh, minus sebesar 1%, 0,09 USDT, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi di time frame 4 jamnya. Di 4 jamnya, nah di 4 jam lebih jelas nih. Awalnya penurunan, kuat ke bawah, lalu di sini dia berbalik arah naik. Dan di sini muncul candle hijau. Mudah-mudahan candle hijau ini jadi kayak gini ya. Jadi nanti jadi sinyal kenaikan yang kuat nih. Kalau dia kayak gini di 4 jam ke atas berarti dia bakal ke atas. Supportnya yang tadi ini gue bilang nih. Lo lihat kalau di garis miring garis trendline nih, ini sejajar nih supportnya. Resistennya nggak saling menembus berarti ini benar fix ya. Yaitu ini market lagi kenaikan. Itu di time frame 4 jamnya. Dan nih lihat gue bilang nih. Andai aja support ini masih berjalan ya, kita belum tahu pasti ini candle hijau bakal kayak gini atau berubah merah. Mudah-mudahan sih candle hijau berubah kayak gini aja ya. Jadi nanti dia bakalan naik ke atas. Kita lihat di satu harinya ini malah menurut gua kurang bagus, jelek ya. Jadi dia merah hijau. Nah, di sini muncul hijau. Nah, ya kan nggak jelek kan? Nggak terlalu bagus ya. Kemungkinan gua nggak akan sampai sehari penuh trading di USDT. Karena marketnya ini nggak terlalu bagus untuk kita trading kan kalau di satu hari. Nah, jadi 1 jam 4 jam aja ya, kita cari amannya aja guys. Oke, masih minus, lihat ya. Nah, jadi begitu cara kita membaca market serta memilih crypto futures, khususnya sebelum mau open posisi buy atau sell itu kita harus perhatikan segala situasi, keadaan, kondisi marketnya. Biar ibaratnya tuh biar nggak menyesal. Jadi kita tuh tahu paham kenapa alasan open posisinya. Meskipun nanti nggak sesuai ekspektasi, kita nggak akan nyesel karena kita udah tahu dan udah paham. Dan kenapa kok bisa nggak sesuai ekspektasi itu juga kita udah tahu. Oke? Mungkin kita akan lanjut nanti pas dia ada profit. Ini gue trading di crypto nih guys. Gue mau trading di forex ya. Banyak sih gue trading itu, banyak banget ya. Entah itu di forex, di crypto, aplikasinya hampir semua gue pakai tuh ya, masih turun tuh. Mudah-mudahan ini profit nanti. Oke, kita lanjut nanti pas dia udah profit. Di sini akhirnya kita profit lagi lumayan sebesar 50% ya. Ya di USD atau crypto ya.
Nah, lihat hampir $3 kita dapat ya, 50% dengan modal kecil. Dengan modal kecil kita udah profit sekitar 50%-an, kita tutup dan kita cek marketnya nih. Marketnya di time frame 1 jam USDT ya. Kita kan open posisi buy di sini dan bener dia naik ke atas, lihat sendiri ya. Didukung oleh moving average yang mulai mau ke bawah ya. Garis-garis berwarna-warni itu tuh, lihat tuh, dan open dan candlesticknya pun ke atas. Kita lihat dulu di time frame 4 jamnya juga, lihat ya. Di sini ada sinyal kenaikan dan muncul candle hijau. Betul ya, gue open posisinya. Nah, sebenarnya bisa sampai sini sih ya, bisa profit. Cuman gue nggak mau terlalu serakah. Karena kenapa? Karena lihat di satu harinya marketnya sepertinya muncul resisten yang sempurna di sini ya. Dia mau ke bawah. Terus di sini sebelumnya marketnya kan downtrend ya, penurunan. Nah, itulah yang gue takutin. Makanya di sini gue ngeliat dulu marketnya ini searah apa enggak. Ternyata di 1 jamnya emang bener sih dia naik ke atas, tapi 4 jamnya juga betul, tapi di 1 harinya enggak terlalu searah. Jadi gue nggak mau lama-lama. Terus di sini juga udah hampir mau menyentuh resisten areanya di 1 jamnya, lihat tuh. Nah, takutnya kan nanti ibaratnya kita nggak tahu nih, gue lagi ada urusan, gue lupa lagi ternyata gue punya open posisi di kripto AB. Nah, pas gue cek ternyata profitnya 50% ya, hampir $3 gue dapat, ya udah gue tutup aja ya. Karena informasi candle juga lemah, lihat udah mulai lemah gitu ya. Ada kayak menginformasi beberapa saat lagi bakal muncul candle merah. Nah, gue nggak tahu tuh candle merahnya yang muncul tuh kuat ke bawah atau hanya pelemahan aja. Nah, nggak bisa diprediksi dah. Ibaratnya ya udahlah, gue tutup aja. Yang penting kita udah profit sesuai prediksi kita di awal ya. Nah, di 4 jamnya ini sebenarnya masih bagus ke atas, cuman gue ragu kan udah mulai menyentuh support-supportnya dan resisten ini di sini nih. Yang merah hijau ini kan marketnya sideways ya. Marketnya sideways, jadi gue nggak mau kayak terus-terusan ya. Ketika menurut gue udah cukup dan udah ada batasan ya, setiap kalian trading itu selalu ada batasan. Nah, batasannya itu apa? Yaitu resisten, entah itu support, resisten. Kalau kalian open posisi baik ke atas, berarti batasan take profitnya tuh biasanya gue mengandalkan resisten atau support sebelumnya. Kalau dia ke bawah ya, supportnya atau resistennya. Pokoknya lihat-lihat aja sebelahnya ya. Dan ingat, harus arah kuat. Nah, di sini sebenarnya masih sinyal kenaikan, tapi gue nggak tahu candle yang berjalan ini, yang hijau yang di akhir, itu bakalan jadi candle pelemahan atau candle kekuatan atau malah candle untuk penurunan, candle ke bawah. Ini belum bisa ditebak ya. Nah, di sini nih yang gue bikin nggak percaya diri ya, ini candle merahnya ini sumuli panjang di atas, bodinya kokoh, itu kuat banget ke bawah. Terus sebelumnya itu muncul candle hijau yang badannya overload itu terlalu besar ya, dan menginformasikan pelemahan juga informasinya ke bawah. Makanya gue bilang ini disebut resisten yang sempurna ya, atau bagus lah untuk kita untuk kita hati-hati ketika menemu market seperti ini ya. Apalagi kalau 1 hari ini kan kayaknya mau ke atas, tapi tetap kayak ada penolakan harga yang kuat nantinya. Udah kayak gue cuma 1 day doang deh. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Kalau kalian mau belajar trading kripto, forex, saham, reksadana, peer-to-peer lending, investasi, intinya mencari uang, mengelola uang dengan baik, kalian bisa cek di playlist YouTube gue, di situ semua ada. Kalian juga bisa DM IG gue, masuk grup gue gratis. Di situ udah ada materi-materi yang bisa kalian pelajari atau kalian bisa akses sepenuhnya ya. Ya, kalau kalian tak ada requestan atau ada pertanyaan, bisa DM IG gue atau bisa di video ini aja. Pokoknya terima kasih ya udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Satu hal lagi, gue kelupaan nih guys ya. Untuk kalian yang masih kayak belum menemukan aplikasi yang menurut kalian aman, habis itu nyaman, enak, kalian coba cari aplikasi yang modal kecil ya. Di grup gue sih sebenarnya sih harus masuk grup gue, karena kalau kalian di playlist YouTube tuh, apalagi yang mulai dari yang bingung ya, yang bingung memilih aplikasi yang nggak scam, karena banyak banget pertanyaan atau yang nge-DM gue ya, yang minta solusi atas udah terjadi lah duit dia ada di sebuah aplikasi yang emang scam bla bla bla, jadi penarikannya susah, dipersulit, dia harus deposit lagi baru bisa, dan itu cuman kayak harapan palsu ya. Itu harus hati-hati ya, itu peringatan ya, hati-hati, karena gue pun di sini nggak pernah ngajakin kalian untuk coba belajar trading, karena ini hanya sekedar informasi ya, yang emang sebelumnya udah ada informasi oh gue pernah trading di sini nih, mau lebih bisa lagi ya silakan, tapi
untuk kalian hati-hati, di grup gue udah ada sih yang resmi di Indonesia. Ingat, yang resmi di Indonesia harus kalian coba dulu itu dulu. Yang udah ada lembaganya, entah itu OJK atau Kominfo, Bapepti, itu harus ada ya. Biar kalian nggak ditipu dan meminimalisir kayak scam-scam ya, aplikasi yang emang bobrok lah. Menurut gue parah juga nih orang-orang ya. Padahal investasi itu benar, trading itu benar, aplikasinya yang benar ada yang enggak juga. Oknum-oknum lah yang memanfaatkan celahnya. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.